Kau duduk di seberangnya. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi lilin yang menari-nari. Lalu ia mengatakannya, "Kamu sangat cerdas." Kata-kata itu meluncur dari bibirnya, semanis madu beracun. Dan di sanalah perangkapnya terpasang. Jantungmu berdebar kencang. Validasi, pengakuan. Inilah yang kau dambakan. Kau tersenyum, senyum seorang pria yang baru saja diberi hadiah. Kau menjawab, "Terima kasih banyak, aku senang kamu berpikir begitu." Suaramu sedikit gemetar. Kau telah gagal. Kau tidak melihatnya, tetapi cahaya di matanya sedikit meredup. Ketertarikan itu retak. Permainan telah berakhir bahkan sebelum kau sadar kau sedang bermain. Ini bukan sekadar percakapan. Ini adalah teater bayangan psikologis. Dan pujiannya adalah sorotan lampu yang mengujimu di atas panggung. 99% pria bereaksi seperti dirimu. Mereka melihat pujian sebagai hadiah. Mereka berterima kasih, mencari lebih banyak validasi. Mereka menjadi peminta-minta emosional. Mereka tidak mengerti kebenarannya. Pujian dari seorang wanita, terutama di awal interaksi, jarang sekali merupakan pernyataan fakta. Ini adalah sebuah probe, sebuah tes, sebuah cara untuk mengukur reaksimu, sebuah metode untuk melihat di mana kau menempatkan nilaimu, di dalam dirimu atau di dalam persetujuannya. Pria berperingkat rendah, beta, mencari validasi eksternal. Pujiannya adalah air di gurun pasir baginya. Ia meminumnya dengan rakus, menunjukkan betapa hausnya dia. Reaksinya mengirimkan sinyal yang jelas. Persetujuanmu penting bagiku. Pendapatmu tentangku membentuk realitasku. Engkaulah hakimku. Dan dalam sekejap, dinamika kekuasaan bergeser. Ia menjadi pusat dan kau menjadi satelit yang mengorbit. Permainan ketertarikan telah kau kalahkan. Mari kita putar ulang skenario ini. Panggung yang sama, ruangan yang sama, kata-kata yang sama. Kamu sangat cerdas. Tapi kali ini, yang duduk di kursi itu bukan peminta-minta. Yang duduk di sana adalah seorang pria berperingkat tinggi, alfa. Pria yang sumber validasinya berasal dari dalam. Ia mendengar kata-kata itu. Ia tidak menelannya mentah-mentah. Ia merasakannya, menganalisisnya, dan melihatnya apa adanya. Sebuah pembukaan catur. Ia tidak berterima kasih dengan putus asa. Ia tidak mencari lebih. Sebaliknya, ia tersenyum tipis. Senyum seorang pria yang mengetahui aturan permainan. Lalu ia menjawab dengan suara tenang dan sedikit menggoda. Hanya orang-orang yang menarik yang menyadarinya. Apakah kamu mencoba masuk dalam daftar? Lihat, perbedaannya seperti malam dan siang. Reaksi pertama adalah reaktif. Ia menyerahkan kekuatannya. Reaksi kedua proaktif. Ia memegang kendali bingkainya. Ia tidak menolak pujian itu. Itu akan menjadi tanda ketidakamanan. Ia juga tidak menerimanya dengan penuh syukur. Itu akan menjadi tanda kebutuhan. Sebaliknya, ia menerimanya dan dengan main-main membalikkannya menjadi tantangan ringan baginya. Ia mengubah pujiannya menjadi kualifikasi untuknya. Sekarang, dialah yang harus membuktikan diri. Dinamika kekuasaan tetap ada padanya. Dan di matanya, kau melihat sesuatu yang baru. Percikan rasa hormat, ketertarikan yang nyata. Ini bukan tentang menjadi sombong atau brengsek. Ini adalah kesalahpahaman terbesar. Ini tentang nilai diri yang tidak bisa digoyahkan. Seorang pria yang benar-benar percaya diri tahu nilainya. Pujian dari orang lain adalah bonus yang menyenangkan, bukan sumber kehidupan. Ia tidak membutuhkannya untuk bernapas. Wanita secara naluriah menguji ini. Mereka tidak melakukannya secara sadar atau dengan niat jahat. Ini adalah mekanisme penyaringan yang telah berusia ribuan tahun. Mereka mencari batu karang di tengah badai, bukan daun yang terbawa angin. Tanggapanmu terhadap pujian menunjukkan kau yang mana. Jadi, bagaimana kau melatih ini? Ini dimulai dari dalam. Berhentilah mencari validasi dari luar. Bangunlah singgasana batinmu sendiri, bata demi bata. Fokus pada misimu, tujuanmu, kehidupan yang kau bangun untuk dirimu sendiri. Jadilah penulis, sutradara, dan pahlawan dalam ceritamu sendiri. Ketika nilai dirimu sudah kokoh, ketika kau tidak lagi membutuhkan persetujuannya untuk merasa utuh, maka kau akan kebal terhadap tes semacam ini.
pujiannya tidak akan lagi menjadi pertanyaan tentang nilaimu. Itu akan menjadi pengamatannya terhadap nilai yang sudah ada di sana. Lain kali kau mendengar kata-kata itu, kamu tampan, kamu lucu, kamu sangat ambisius, berhentilah sejenak. Jangan biarkan peminta-minta validasi dalam dirimu mengambil alih. Bernapaslah, ingatlah siapa dirimu, dan kemudian tersenyumlah. Bukan senyum seorang anak yang membutuhkan pujian, tetapi senyum seorang raja yang dengan ramah menerima upeti. Permainan ini milikmu untuk dimenangkan.